istilahnya leluasa bebas tanpa batas. Bagaimana konsep kebijakan untuk membangun Bali, menata Bali secara fundamental dan komprehensif untuk semua sektor. Jadi hari ini saya bicara sebagian saja hal-hal yang perlu saya bahwa secara alamiah, spontanitas, sporadis, kepariwisataan di Bali telah tumbuh sejak lama dan tanpa disadari pariwisata itu lari kencang, lari dengan cepat dan telah menumbuhkan berbagai destinasi wisata, pelaku usaha di bidang pariwisata, termasuk juga IKM UMKM yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Sehingga pariwisata itu pada akhirnya menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian Bali. Bahkan pariwisata saat ini sudah menopang perekonomian Bali lebih dari 54% terhadap PDRB Bali. Dan pariwisata ternyata merupakan faktor yang sangat sensitif terhadap dinamika faktor eksternal. Ada bencana alam seperti erupsi Gunung Agung, pariwisata terganggu, ekonomi Bali terganggu. Ada gangguan keamanan, bom Bali 1, bom Bali 2, pariwisata terganggu, ekonomi Bali terganggu. Ada bencana non alam, virus SARS dulu, pariwisata terganggu, ekonomi Bali terganggu. Dan saat ini adalah pandemi COVID-19 yang melanda negara di seluruh dunia lebih dari 2 tahun, sehingga praktis menghentikan total kepariwisataan Bali. Stuck. Akibatnya yang 54% itu tidak bergerak, sehingga pariwisata Bali itu lumpuh selama 2 tahun lebih. Dan akibatnya adalah pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2020 mengalami kontraksi paling dalam, paling rendah di Indonesia, negatif 9,33%. Pandeminya membaik, tahun 2021 pariwisatanya membaik, ekonominya membaik, tapi masih mengalami kontraksi minus 2,47%. Pandemi membaik lagi setelah kita kelola dengan sangat baik. Triwulan pertama tahun 2022 sudah positif 1,46%. Sudah bagus. Jadi ini adalah satu ilustrasi bagaimana satu fenomena alam yang mengganggu kepariwisataan dan berdampak langsung terhadap perekonomian Bali. Oleh karena itu, saya sudah menyiapkan skenario baru untuk transformasi perekonomian Bali, untuk merubah struktur dan fundamental perekonomian Bali agar tidak lagi didominasi oleh satu sektor pariwisata, tapi lebih berimbang antara pariwisata dengan sektor-sektor lain yang menjadi potensi alamiah di Bali ini. Nanti saya akan bicara khusus
yang dinamakan dengan ekonomi kreatif Bali. Di sisi lain, kepariwisataan kita di Bali ini kurang mendapat arah yang baik, kurang dijalankan dengan satu tatanan yang baik, dengan satu kebijakan yang tegas, sehingga semua tumbuh secara sporadis, secara spontan, tanpa arah. Akibatnya adalah kecelakaan di mana-mana. Pertama, banyak pelaku wisatawan yang tidak tertib di Bali ini, tidak menghormati budaya Bali. Ada yang duduk di pavement, di Besakih, ada yang cebok di Pura Beji, terus ada yang telanjang bikin foto di pohon, ada yang telanjang di Gunung Batu. Ini perilaku yang buruk. Ada pula yang jalan di jalan umum pakai kaos oblong tanpa helm, terakhir ngebobol ATM. Ini wajah buruk pariwisata kita. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan alam itu tidak menjadi perhatian sebagai satu ekosistem untuk mendukung kepariwisataan itu sendiri. Air kotor, sampah berkeliaran di mana-mana, bahkan pantai Kuta itu berkali-kali itu ditimpa sampah, penanganannya sangat lambat. Padahal hal seperti itu karena terjadinya mengikuti siklus musim sudah harusnya bisa dimitigasi. Dan itu mudah, dan itu tidak mahal, tapi tidak dikelola dengan baik, sehingga sering terjadi tumpukan sampah di pantai yang mengatakan akibatnya orang mengatakan Bali tidak lagi menjadi surga, tapi neraka. Ini sini. Berikutnya lagi adalah tidak didukung dengan infrastruktur. Bali sangat terlambat. Bahkan bukan terlambat lagi, tidak punya konsep untuk mengembangkan infrastruktur, baik untuk layanan domestik, transportasi lokal, maupun juga untuk mendukung kepariwisataan dari satu destinasi ke destinasi lain. Jadi membuat Bali ini sangat tertinggal di bidang infrastruktur. Dan yang berikut adalah kepariwisataan di Bali ini kurang berpihak kepada sumber daya lokal. Sekarang ini mohon maaf ini, pariwisata kita ini lari sendiri, nikmat sendiri, happy sendiri. Tidak menyatu dengan tatanan kehidupan kita, alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Itulah sebabnya saya mengarahkan ini dengan satu kebijakan baru, agar lebih berpihak kepada sumber daya lokal. Mengapa saya perlu menjadikan pariwisata ini sebagai satu upaya untuk membangun kekuatan sumber daya lokal kita ini? Karena Bali tidak memiliki sumber daya alam fisik, tidak punya emas, tidak punya minyak, tidak punya gas, tidak punya tambang batubara, tidak punya sumber daya lain yang menjadi sumber perekonomian masyarakat. Bali hanya punya kekayaan, keunikan, dan keunggulan budaya dengan unsur adat, tradisi, seni, budaya, serta kearifan lokalnya. Ini yang luar biasa. Kalau ini, saya berani mengatakan, berani mengklaim, di dunia tidak ada yang mengalahkan Bali. Tidak ada.
Yang baru tampil sekarang ini wajah budaya Bali ini baru sekitar 40%. 60% itu masih terpendam. Maka saya angkat semua. Pasca pandemi. Oleh karena kita tidak punya sumber daya alam menjadi sumber perekonomian kita, maka kita ini harus menjadikan budaya sebagai pertama adalah mengembangkan sumber nilai-nilai kehidupan, membangun tatanan kehidupan yang beretika, sopan, santun, dan beradab. Budaya itu. Yang kedua, budaya sebagai produk untuk menghasilkan karya seni luar biasa, seni tari, seni tabuh, seni lukis, seni pahat, segala macam. Kerajinan rakyat. Dan yang ketiga adalah budaya sebagai basis pengembangan perekonomian Bali. Ini yang harus kita lakukan. Dan budaya ini, mengapa dia menjadi basis pengembangan perekonomian Bali? Karena dengan budaya yang kuat, yang religius, mataksu, tengah, Bali memiliki daya tarik yang sangat kuat, aura yang sangat kuat. Kenapa Bali punya aura yang kuat alamnya dibandingkan dengan daerah yang lainnya? Karena masyarakat kita di Bali betul-betul loyal, dedicated di dalam menjaga tatanan kehidupan keagamannya yang berbasis pada nilai-nilai budaya. Mulai dari cara hidup sederhana, tiap hari pagi bermindupe sanang saya. Ada lagi feodalan di Banjar. Ada lagi feodalan di Pura Kayangan 3 atau Kayangan Desa. Ada lagi upacara tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Galungan, Kuningan, Pakelam, kemudian Pancawali Lama, Eka Dasirudra, dan seterusnya. Mencaru. Semua ini dilakukan oleh masyarakat Bali secara total, mulai dari individu, kolektif, sampai ke seluruh Bali. Inilah yang menjaga alam Bali ini, yang merawat Bali, sehingga alam Bali terawat dengan baik, terjaga dengan baik, sehingga dia memiliki taksu menjadi aura, menarik orang untuk datang. Jadilah wisata. Jadi pariwisata di Bali ini hulunya itu adalah budaya. Kalau alam indah yang sama atau yang lebih indah dari Bali, di luar Bali lebih banyak. Tapi apa yang membedakan Bali dengan daerah lain? Budaya. Jadi oleh karena itu pariwisata ini harus lengkap dengan budaya. Kalau pariwisata ini meninggalkan budaya, jangan harap pariwisata ini akan eksis berkelanjutan ke depan, mati. Saya berani pastikan mati. Maka oleh karena itu budaya ini betul-betul harus dijaga dengan sekuat-kuatnya. Itulah sebabnya juga dalam konteks untuk budaya ini saya menerbitkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang desa dan budaya. Menerbitkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Dan kaitannya dengan pariwisata, peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Dan peraturan Gubernur Bali nomor 28 tahun 2020 tentang tata kelola kepariwisataan Bali, agar lebih berpihak kepada sumber daya lokal. Bali harus survive dengan ekonomi yang bersumber dari perekonomian lokal Bali. Bali penduduknya hanya 4,3 juta. Maka ini harus menjadi pasar dari produk-produk kita di Bali ini, sumber perekonomian kita di Bali, agar dia digerakkan oleh pelaku lokal, dikonsumsi oleh pelaku masyarakat lokal.
Jadi ekonomi Bali itu muter di Bali. Yang memproduksi adalah orang Bali, yang berdagang adalah orang Bali, yang membeli adalah orang Bali. Mesti begitu, Pak. Karena Bali ini kecil. Jadi harus putar di sini. Yang berikutnya adalah kita punya pasar, yaitu wisatawan. Kalau yang domestik penduduk kita 4,3 juta. Wisatawan kita di dalam situasi yang normal 2019 itu yang mancanegara 6,3 juta orang. Yang domestik 10,5 juta orang. Meningkat jauh dibanding 2018. Karena kebijakan kita yang saya terapkan itu yang ramah lingkungan. Di antaranya pembatasan timbulan sampah plastik dan kebijakan-kebijakan lain yang ramah lingkungan sehingga menarik orang untuk datang ke Bali. Meningkat dari 2018 ke 2019. Jadi kalau di total wisatawan mancanegara dengan wisatawan domestiknya 6,3 ditambah 10,5 itu sudah 16,8 juta orang yang datang ke Bali. Itu pun yang lewat udara, belum yang lewat darat. Jadi yang datang ini itu adalah pasar. Karena itu pasar ini harus diberdayakan dia. Selama ini orang lain mencari pasar untuk menjadikan produknya dapat dijual ke pasar. Kalau Bali datang, sudah datang tanpa diundang karena cinta Bali, orang datang ke Bali 16,8 juta. Itu pasar. Kalau pasarnya tidak dapat diberdayakan, bodoh. Bukan bodoh lagi, bodoh banget. Apalagi kalau sampai pasar kita yang kecil ini digunakan untuk produk-produk impor, bodoh lagi. Itulah sebabnya saya sekarang ini betul-betul menjaga ini agar menjadi kekuatan perekonomian di Bali. Level yang ketiga pasar kita adalah ekspor. Kalau ekspor itu tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Karena ini bergantung kepada kebijakan politik negara antar negara. Kita ya, negara lain belum. Seperti sekarang ini adanya perang antara Rusia dengan Ukraina, saling embargo. Kalau politik sudah bertindak, ekonomi itu berhenti. Itu tidak bisa kita intervensi karena itu merupakan kewenangan di pihak lain. Maka yang bisa kita kontrol itu adalah apa yang ada di Bali, yang bisa dikendalikan, dikontrol dan dibangun oleh kebijakan pemerintah di Provinsi Bali dan kabupaten kota yang ada di Bali. Oleh karena itu adalah pariwisata ke depan ini dengan perda yang baru, dengan pergub yang baru yang akan saya tegakkan betul pasca pandemi, itu adalah pariwisata yang berkualitas, berbasis budaya dan bermartabat. Pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Saya tidak ingin lagi ada wisatawan yang perilakunya aneh-aneh. Duduk di Padma, cebok segala macam, melanggar aturan lalu lintas. Kita kalau keluar negeri, emangnya kita bisa bebas begitu? Keliaran di jalan tak pakai helm, kita tertib sekali di luar negeri. Tapi di sini kalau dia bisa urakan kayak begitu, nggak bisa. Ini nggak bisa dijaga. Apalagi sampai ngebobol ATM. Maka sekarang saya bertindak tegas terhadap pelaku-pelaku yang tidak tertib dan disiplin di dalam menjalankan tatanan kehidupan pariwisata di Bali ini. Bertahap saya, karena masih pandemi. Tempo hari manajer hotel on fire. Saya hadir acara pas hari Kamis, disambut di depan tidak pakai busana adat Bali.
Selesai acara saya langsung briefing. Kau tahu di Bali ada peraturan gubernur menggunakan busana adat Bali? Dia bilang nggak tahu. Kau belajar. Kalau enggak saya deportasi kamu. Saya gitu aja udah. Udah itu yang di Western lagi. Tempo hari senang-senang dia depan nyambut gubernur. Saya ingat Kamis. Nggak pakai busana adat Bali. Langsung saya tegur. Langsung saya tegur, marahin lagi, tembak di tempat udah. Dan saya tidak izinkan masuk ke ruangan acara. Kau nggak usah masuk, kau di luar. Sekali lagi kamu begini, saya deportasi kamu. Saya minta kami Kumham panggil supaya dia tertib. Nah, tertib dia sekarang berikutnya. Dan kemarin ada pertemuan global platform for disaster risk reduction, penutupannya udah bagus sekali. Semuanya tertib berbusana adat Bali. Kan enak. Justru dengan tertib itu meningkatkan citra pariwisatanya Bali. Jangan itu dijadikan sebagai satu beban, tapi betul merupakan bagian daripada upaya membangun citra dan daya saing pariwisata. Itulah sebabnya budaya ini betul-betul saya tegakkan. Pertama adalah dengan Perda ini, Perda 5 2020 dan Pergub 28 2020 wajib. Kemudian menggunakan aksara Bali. Untuk papan nama fasilitas yang ada di ruangannya semuanya harus menggunakan aksara Bali. Setiap Kamis harus menggunakan busana adat Bali per hari purnama dan hari tilam. Seperti sekarang tilam. Jadi pagi saya udah habis mandi pakai celana baju dak, ternyata diingetin sama staff, Pak ini tilam Pak. Wow, langsung saya ganti baju. Langsung, makanya saya agak jadi telat dikit datangnya, ganti baju dulu. Karena kalau enggak kita yang negur, masa kita yang enggak disiplin. Nah gitu, langsung ganti baju dulu. Butuh waktu dikit. Kemudian tiap sasa harus menggunakan busana adat. Berikutnya adalah dia harus menggunakan produk-produk lokal Bali. Beras Bali, telur Bali, salak Bali, manggis Bali, jeruk Bali, sayur Bali, telur Bali, ayam Bali, babi Bali, sapi Bali, dan Bali-Bali yang lain. Harus gitu. Saya yakin banyak hotel di Bali ini yang tidak menggunakan produk lokal. Nggak tahu dari mana berasnya, nggak tahu dari mana buahnya, nggak tahu dari mana sayurnya. Kalau itu dibiarkan, maka kita ini loss ekonomi. Karena pasar yang ada tersedia tidak dapat diberdayakan. Maka itu tidak akan berdampak pada perekonomian Bali, tidak akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat Bali. Sekarang nggak akan saya biarkan. Besok saya akan kumpulkan semua manajer hotel sebalik. Harus menjalankan kebijakan berkaitan dengan tatanan Bali era baru untuk pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Kita butuh orang-orang yang berwisata di Bali yang berkualitas dan bermartabat, tidak merusak budaya kita. Mentang-mentang kita butuh wisatawan, lantas budaya kita korbankan. Harga diri bangsa kita rendahkan, tidak boleh. Ini yang prinsip buat kita. Jangan sekedar karena kita perlu uang, harga diri bangsa dijatuhkan, dirusak. Tidak bisa. Ini yang saya bangun sekarang di Bali ini. Pasca pandemi akan saya jalankan dengan setegas-tegasnya. Tidak akan mentoler lagi bentuk-bentuk perilaku yang merusak tatanan di Bali ini. Apalagi berkaitan dengan budaya. Dan yang utama adalah bagaimana agar pariwisata ini memberi manfaat untuk memutar ekonomi Bali dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kebaikan kerama Bali di skala besar. Begitu Bang, nggak gampang. Sekarang ini Bang, pariwisata kita nih lari sendiri, enak sendiri. Begitu ada pandemi menjerit, rewelnya minta ampun, minta prestasi ini, segala macam. Saya bandingkan dengan pelaku perajin arang, pelaku garam di Bali, nggak mengeluh, tetap berproduksi.
Jadi betul-betul ini harus tertib. Maka sekarang saya ini dorong ini dengan peraturan gubernur nomor 99 tahun 2016 tentang penggunaan produk pertanian, perindustrian dan produk pertanian, perikanan dan industri lokal. Harus dijalankan ini. Kalau enggak, saya akan memberikan sanksi tegas. Hotel-hotel di Bali yang tidak mau tertib ya terhadap budaya, terhadap ekonomi yang ramah terhadap alam manusia dan bulan Bali, tidak akan saya berikan uang. I'm sorry. Kalau tidak kita yang menegakkan ini, siapa? Jangan biarkan Bali ini itu tertinggal terus dalam memasuki dinamika perkembangan global di masa yang ada. Semakin menurun daya saingnya, bukan maju tapi malah akan mundur. Ini yang harus betul-betul kita waspadai. Sekarang ini kelihatan euforia pariwisata, kelihatannya mewah, ini sebenarnya dalamnya itu propos. Maka saya mendukung ini seminar ini, tapi betul-betul seminar ini menghasilkan sesuatu yang konkret. Kalau perlu gunakan Pak, lihat itu perda-pergub yang berkaitan dengan kepariwisataan di Bali. Serta upaya kita untuk bagaimana agar pariwisata itu memberdayakan sumber daya lokal Bali. Supaya apa? Supaya pariwisata itu kehadirannya dirasakan oleh masyarakat Bali, oleh petani kita, oleh nelayan kita, oleh perajin kita. Sekarang kalau ditanya, Bapak dapat manfaat enggak? Karena apa? Di musim jeruk, harga jeruk tetap tidak laku sampai bonyok. Musim manggis di Tabanan, harga anjlok sampai turun harganya jauh, nggak bisa dijual. Begitu juga musim rambutan, musim salak, bonyok karena harga jatuh. Karena apa? Tidak ada pasarnya. Padahal pasar itu hotel kita dengan tamunya yang banyak itu bisa memanfaatkan. Kalau seluruhnya hotel di Bali ini menjalankan kebijakan ini, tidak ada cerita harga jeruk anjlok, salak anjlok, manggis anjlok, buah-buahan anjlok, nggak ada cerita. Karena ini tidak dikoneksi antara produksi dan konsumen. Ini yang saya jalankan sekarang Pak, nggak gampang. Karena terlalu lama dibiarkan, berpuluh-puluh tahun situasi yang buruk ini dibiarkan. Kasihan Pak Bali Pak. Ilaga kenyal orang lain, ngayal, dipura, dicaru, pekelem, segala macam. Belum Bali ini ekonominya entah siapa yang mendapat manfaat. Tidak ada. Maka pandemi COVID-19 yang kita alami 2 tahun lebih ini pelajaran buat kita. Ini adalah hukuman alam kepada kita. Dalam pengertian kita harus merespon secara positif. Ingat, kita punya pelajaran pengetahuan dicipta, dipelihara, dan dipelihara, dimusnahkan. Pariwisata pernah dicipta tahun 1920-an. Budaya berkembang sudah ratusan tahun. Sekarang 2022, jadi sudah tepat 100 tahun siklusnya ini. Memang sudah harus tahunan. Diperlina pandemi COVID-19 itu adalah memperlina kepariwisataan kita. Kan dihentikan semua. Dengan ekor-ekornya dihentikan semua kan? Tapi akan lahir kembali. Tapi lahirnya bukan lahir yang biasa, lahir dengan tatanan yang baru, yang saya namakan dengan tatanan era baru dalam Bali era baru. Semuanya akan sama, tapi pelan-pelan dikit karena pandeminya belum pulih 100%. Asumkarya sekarang pandeminya sudah membaik, sudah melandai dan stabil. Kasusnya berkat kerja keras dan saya pimpin
Sekarang kasus hariannya 10 sampai 20 orang per hari, bahkan kemarin 9. Tingkat kesembuhannya 97%. Yang karena kasus ini OTG semua. Yang tinggal di rumah sakit 16 orang. Dulu 2021 sempat 2000. Oksigen bermasalah segala macam, waduh, kampung susahnya. Sekarang sudah landai dan stabil. Kemudian yang meninggal rata-rata 0. Dalam 1,5 bulan tidak ada lagi yang meninggal. Hanya 2 hari yang lalu meninggal 1. Sebelumnya dan setelahnya 0. Kemudian vaksin kita di Bali pencapaian yang tertinggi. Vaksin pertama 106%, vaksin kedua 97%, vaksin ketiga booster 70%, tertinggi di Indonesia. Bali daerah yang paling progresif dan tercepat dalam vaksinasi di Indonesia.